Oke, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya yaitu integral lipat 3 dalam koordinat bola. Untuk koordinat bola, kita menggunakan tiga persamaan ini, dan ini sudah dijelaskan pada video yang khusus membahas tentang koordinat Kartesius, tabung, dan bola. Ini koordinat persamaan ini akan digunakan untuk bolak-balik konversi antara titik maupun persamaan dari koordinat Kartesius ke koordinat bola, ataupun sebaliknya, yaitu X sama dengan rho sin pi cos theta, dan untuk Y sama dengan rho sin pi sin theta, dan Z sama dengan rho cos pi. Nah, komponen-komponen baru mungkin yang buat kita itu rho, theta, dan pi. Harus paham rho ini maksudnya apa, silahkan dituliskan. Rho ini jari-jari bolanya atau jarak antara titik pada koordinat bola dengan titik pusat. Sedangkan theta adalah besar sudut yang dibentuk antara sumbu X positif dengan R. Sini R ya. Sedangkan pi di sini menyatakan sudut apa? Silahkan dituliskan. Pi di sini menyatakan besar sudut antara Z positif dengan rho. Jadi, besar sudut antara Z positif dan rho itu dinyatakan dengan pi. Nah, untuk koordinat Kartesius, dv-nya itu dinyatakan dengan dz, dy, dx. Nah, sedangkan dv pada koordinat bola, apakah tetap menggunakan dz, dy, dx? Tidak ya, tentu tidak. Ini dikonversi semua atau diganti menjadi ini rho kuadrat sin pi d rho d theta d pi. Dan penurunan rumusnya ini ada pembahasan khususnya. Ini kenapa volume yang biru ini itu dinyatakan dengan persamaan ini. Kenapa delta di sini? Maksudnya perubahan volumenya. Perubahan volume itu bergantung pada perubahan ukuran rho, theta, dan pi-nya. Oke, lanjut untuk integral lipat 3-nya atas daerah S, fx, y, z, dv. Ini untuk Kartesiusnya diubah menjadi pada integral lipat 3 dalam koordinat bola. X-nya diganti dengan ini, Y-nya diganti dengan ini, dan Z-nya diganti dengan ini. Jadi ingat, setiap kita ada punya fungsi, ingat semua dikonversi menjadi persamaan-persamaan atau titik-titik pada koordinat bolanya. dv diganti dengan apa? Silahkan dituliskan. Rho kuadrat sin pi d rho d theta d pi. Nah, untuk semakin memperjelas, di sini ada satu contoh volume benda pejal di dalam bola x kuadrat y kuadrat ditambah z kuadrat sama dengan 16. Nah, ini merupakan persamaan bola. Jika melihat dari persamaan bola ini, berapakah besar jari-jari bolanya? Jari-jari bolanya itu sama dengan 4, akar 16. Jadi jari-jari bolanya, jari-jari dari sini ke sini semuanya ke 16. Jari-jari bola 16. Kita lanjut. Di luar kerucut Z sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kerucutnya persamaannya ini. Terus volume yang kita cari adalah di atas bidang XY. Nah, bidang XY itu maksudnya yang mana? Kuadran berapa? Silahkan dituliskan. Di atas bidang XY. Di atas bidang XY berarti dia kuadran 1, 2, 3, 4. Bidang XY ini yang abu-abu
bidang XY di atasnya itu kuadran 1, 2, 3, 4 yang di bagian atas, sedangkan di bawah itu kuadrat oktan ya. Maksud saya oktan. Oktan 1, 2, 3, 4. Oktan yang di bawah 5, 6, 7, 8. Tapi di sini kita oktan 1, 2, 3, 4. Nah, silahkan dibaca kembali soalnya, dipahami, terus tentukan kira-kira yang mana volume yang akan dicari, volume benda pejal. Saya berikan nomor, apakah yang dimaksud itu 1, 2, atau 3. Nah, yang satu itu volume dari sini sampai sini. Itu satu. Sedangkan yang kedua yaitu dari sini sampai sini. Itu kedua. Ini satu, kedua. Terus yang ketiga yaitu volume dari sini sampai sini. Kira-kira yang mana? Volume 1 itu berarti sudah termasuk kerucut yang di atas ini ya. Volume 1 yang ini. Sedangkan volume 2 setengah bola. Sedangkan volume 3 yaitu 1 bola full. Jadi saya ulang, 1 itu setengah kerucut terpotong. Yang kedua itu setengah bola. Yang ketiga volume bola full. Atau yang keempat itu mulai dari di bawah kerucut sampai ke bawah. Mulai dari bawah kerucut sampai ke bawah. Ya, bentuk heart. Bawah kerucut. Nah, silahkan dipahami kembali. Replay berarti ya kalau belum dapat makna 1, 2, 3, 4. Saya ulang, 1 itu volume kerucut yang di sini. Apakah itu yang ditanyakan di nomor 12? Volume yang kedua itu setengah bola. Setengah bola itu bagian atas yang ini. Sedangkan volume yang ketiga bola full. Apakah itu? Sedangkan yang volume keempat bawah kerucut. Bawah kerucut ini. Nah, kira-kira yang mana yang dimaksudkan di soal 12 ini? Silahkan dituliskan. Ya, jawabannya adalah yang keempat. Jawaban keempat. Penjelasannya lebih lanjut, kita akan bahas. Berarti harus paham batas-batasnya. Integral lipat 3 ya. Di sini, integral lipat 3. Nah, ingat kalau ini kita akan mengintegralkan dalam koordinat bola. Jadi semuanya harus dinyatakan dalam untuk koordinat bola rho, theta, dan pi. Jadi semuanya dalam bentuk rho, theta, pi. Diingat ujung integralnya rho kuadrat sin pi d rho d theta d pi. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Kita pertama kali akan mengintegralkan terhadap apa? Silakan dituliskan. Ya, pertama kali kita akan mengintegralkan terhadap rho, terus dilanjutkan dengan theta, terus dilanjutkan dengan pi yang terakhir. Jadi kita mengikut dari d rho d theta d pi. Pertama kali, berarti kita harus mengetahui nilai rho berapa yang dimaksud dari volume yang akan kita cari. Nah, rho itu kan jari-jari bolanya. Berarti kita mengintegralkan mulai dari jari-jari 0 sampai ini berapa rho-nya?
4. Kan ini jari-jari ini 4. Berarti mulai dari 0 sampai 4. Selesai. Sedangkan untuk theta, sudutnya, sudut putarnya ya. Silahkan dituliskan kira-kira kita akan mengintegralkan theta mulai dari berapa sampai berapa dengan memperhatikan volume ini. Volume bola di luar kerucut. Awalnya jawabannya theta 0. Ya, tentu theta 0 kan bergerak theta mulai dari sumbu X positif putar mulai dari sini putar sampai di sini. Karena kalau tidak putar berarti bukan bola sempurna yang kita mau ini integralkan. Tetanya kita ambil 2 pi karena putar ya. Nah, di sini bisa dilihat kira-kira kalau di soalnya ditambah persyaratannya hanya oktan pertama. Jadi tetanya saya mengintegralkan batas tetanya saya pasang berapa? Oke. Kalau di soal ditambah oktan pertama, berarti tetanya mulai dari 0 sampai pi per 2. Jadi cuma sampai di sini tetanya. Mulai dari sini sampai di sini. Nah, kalau misal saya tanya lagi, kalau saya mau oktan 1 dan 2, berarti tetanya mulai dari berapa sampai berapa? Ya akan dituliskan. Oke, tetanya berarti mulai dari 0, ini kan mulai teta 0 sampai di belakang pi, 0 sampai pi. Nah, kalau pertanyaan terakhir untuk teta, kalau saya soalnya ditambah dengan pernyataan volume benda pejalnya oktan 2 saja. Berarti tetanya mulai dari berapa sampai berapa? Silahkan dituliskan. Ya, tetanya berarti mulai dari sini sampai sini. Kan ini oktan 2. Berarti pi per 2 sampai pi. Oke, sudah. Nah, tapi kalau di soal kan tidak disebutkan ya oktan berapa, hanya disebutkan di atas bidang XY. Di atas bidang XY itu oktan 1, 2, 3, 4, berarti putar. Putar full lingkaran. Nah, dilanjut pi. Sudut pi. Nah, sudut pi itu yang harus kita ketahui besar sudut ini dengan yang ini. Itu sudut pi. Z positif dan rho-nya. Z positif dan rho. Nah, kalau besar pi-nya 0, berarti di sini, mulai dari sini, pi 0. Nah, kalau sampai di sini berapa besar pi-nya? Kalau dari sini sampai sini berapa besar pi-nya? Itu ya. Itu yang harus ditahu, tapi kita kan akan mencari pi dari sini sampai sini. Apakah ya atau tidak? Ya, jawabannya tidak ya. Karena kita tidak menghitung volume yang di bawah bidang XY. Yang kita cari yaitu di atas bidang XY. Jadi hanya sampai di sini. Di sini saja. Betulkah? Ya. Di atas bidang XY.
Jadi hanya sampai di situ. Pertanyaannya, berarti pi yang saya pilih mulai dari berapa sampai berapa? Mulai dari sini sampai sini. Nah, besar sudutnya berapa itu? Kira-kira langkah pertama yang harus saya tentukan adalah langkah pertama yang harus saya lakukan untuk mengetahui pi-nya adalah silakan dituliskan. Nah, oke. Untuk menentukan batas pi-nya, itu pertama kali kita harus menemukan titik potong. Titik potong di sini. Titik potong antara kerucut dan bola. Titik potong kerucut dan bola kita tinggal menyamakan persamaannya. Persamaan awalnya kan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat sama dengan 16. Sedangkan untuk kerucutnya, saya langsung z kuadrat sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat. Dua persamaan ini disamakan, jadinya z kuadrat di sini saya ganti dengan gampangnya begini, x kuadrat ditambah y kuadrat ini sama dengan z kuadrat kan? X kuadrat tambah y kuadrat sama dengan z kuadrat. Berarti ini z kuadrat ditambah z kuadrat sama dengan 16. Jadinya 2z kuadrat sama dengan 16. Jadi dapat z kuadrat sama dengan 8. Z kuadrat dapatnya 8. Sudah betulkah? Tidak kelihatan ya, z kuadrat sama dengan 8. Nah, ini kalau saya mau membentuk di Kartesius. Oke, saya ulang dulu. Supaya langsung ini. X kuadrat ditambah y kuadrat sama tambah z kuadrat sama dengan 16. Nah, untuk z kuadrat di sini saya ganti dengan x kuadrat ditambah y kuadrat. Sudah benar cara yang pertama. X kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16. Jadinya 2x kuadrat ditambah 2y kuadrat sama dengan 16. X kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 8. Nah, x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 8 ini yaitu lingkaran dengan pusat berapa dan jari-jari berapa. Pusatnya 0,0 dan jari-jarinya akar 8 atau 2 akar 2. Nah, lingkaran itu yang mana yang dimaksud? Yaitu lingkaran hasil perpotongannya. Di sini. Nah, ini perpotongannya. Di sini kan mereka berpotongan dua itu. Jadi ini adalah lingkaran dengan jari-jari 2 akar 2. Itu diproyeksikan ke bidang XY. Itu akan membantu kita menentukan pi. Oke, jari-jarinya adalah 2 akar 2. Berarti ini panjangnya 2 akar 2. Terus di sini adalah Z. Sedangkan yang ini adalah apa? Ini apa? Rho. Rho sama dengan berapa? 4. Karena dari sini kan jari-jari bolanya. Ya, saya pindahkan ya. Jadi segitiga di sini. Jadi rho-nya sama dengan 4, terus di sini nilai Z, dan di sini adalah jari-jari perpotongan antara kerucut dan bolanya, yaitu R sama dengan 2 akar 2. Pi-nya di sini. Pi-nya di sini. Oke, lanjut. Untuk kita kan sudah punya 2 angka. Ini 2 akar 2 dan 4. Nah, bagaimana saya bisa menentukan besar sudut pi? Apakah saya pakai sin, cos, atau tangen? Ya, jadi saya pakai sudut depan, sin. Sin pi sama dengan 2 akar 2 per 4. Sin pi dapatnya 1/2 akar 2. Pi yang memenuhi persamaan ini, pi berapa yang
Kalau di sin pi kan dapat 1/2 akar 2, yaitu 45 derajat atau pi per 4. Berarti ukuran sudut di sini adalah pi per 4. Oke. Nah, apakah langsung saya tulis di sini pi per 4 sebagai batas bawahnya? Ya atau tidak? Tidak ya, karena oh ya, sudah betul. Batas bawahnya adalah pi per 4. Ya, jawabannya ya, pi per 4 karena kita mulai dari sini sampai di sini. Besar pi, batas pi atasnya berapa? Kira-kira silahkan dituliskan. Jawabannya adalah pi per 2. Ya, batas bawahnya adalah pi per 4. Terus batas atasnya adalah pi per 2, 90 derajat. Jadi mulai dari sudut 45 derajat sampai sudut 90 derajat. Itu batas untuk pi-nya. Nah, inilah integralnya. Batas-batas integralnya. Sisa diintegralkan dengan cara seperti biasanya. Ini saya jelaskan sedikit dulu beberapa. Untuk mengantar, berarti yang mendapatkan tugas untuk menjelaskan nomor 12 ini, mohon dijelaskan sampai detail ke bawah hingga mendapatkan jawaban akhir. Sin pi di sini ya. Kita pertama kali mengintegralkan terhadap rho, berarti sin pi dianggap konstanta, sin pi. Jadi rho kuadrat yang diintegralkan dapatnya sepertiga rho pangkat 3. D rho sudah tidak ditulis lagi, diganti dengan rho sama dengan 4, rho sama dengan 0. Dituliskan dua integral sebelumnya, theta dan pi, d theta, d pi. Substitusi rho 4, sin pi, sepertiga 4 pangkat 3, 0, saya tidak perlu tulis. Tuliskan kembali d theta d pi, integralnya 2 kali, sama dengan, saatnya mengintegralkan terhadap theta. Nah, harus hati-hati, jangan sampai kita mengintegralkan sin pi. Ini yang kadang salah ya, keliru. Karena pi terlihat sama dengan theta. Jadi kita mengintegralkan terhadap theta. Karena di sini tidak ada komponen theta, makanya ini semua dianggap konstan. Tinggal kita tambahkan jadi begini, 4 per 3 per 4 pangkat 3 per 3 dikali theta. Karena kita sudah mengintegralkan, jadi d theta sudah tidak dituliskan. Yang dituliskan adalah batas-batasnya. Theta sama dengan 0 sampai 2pi. dpi satu integralnya. Dan seterusnya. Nanti akan mendapatkan jawaban yang punya tugas ini, silahkan dilanjut. 64 akar 2 pi per 3 satuan volume. Sudah begitu.